Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-90-nya, bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh jelek sekali apa yang mereka beli dengannya untuk diri-diri mereka, yaitu dengan mengkafiri atau dengan kafir kepada apa yang Allah turunkan. Yakni menunjukkan alasan mereka kenapa mereka mengancam musyrikin dengan kedatangan seorang nabi, tapi ketika nabi itu benar-benar datang mereka kufur. Yang demikian karena mereka ishtarau bihi, karena mereka membeli dunia untuk diri-diri mereka dengan mengorbankan akhirat. Mereka kufur, mereka ingkar kepada nabi yang mereka sudah sama-sama ketahui, karena mereka menginginkan sesuatu yang lain, yaitu dunia. Di antara disebutkan oleh Allah baghyan. Baghyan adalah sesuatu kezaliman, sesuatu yang lebih mementingkan dirinya sendiri, sesuatu kesombongan, itu baghi. Sebagaimana ketika disebutkan dalam ayat lain, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka menentangnya dalam keadaan hati mereka yakin bahwa itu hak. Kenapa? Zulman wa 'uluwa, kezaliman dan kesombongan. Karena zalim dan kena sombong, gengsi untuk beriman dengan seorang nabi yang ternyata diutus dari kalangan Arab, kesukuan, asabiyah. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa annahum falamma ja'ahum hadzal kitab wan nabiyyu alladhi 'arafu kafaru bihi baghyan wa hasadan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah,
Mereka mengancam musyrikin Arab bahwa kami akan memerangi kalian bersama Nabi kami. Tetapi ketika benar-benar datang Nabi tersebut dan ternyata dari kalangan Arab, maka mereka kafaru bih. Mereka akhirnya kafir, mengingkari apa yang mereka sudah ketahui, bagian wa hasadan, karena kezaliman dan karena hasad, dengki, gengsi. Mereka merasa bahwa mereka kaum ningrat, mereka yang berdarah biru, mereka yang paling hebat, mereka yang paling mulia. Tiba-tiba diutus oleh Allah seorang nabi justru dari kalangan Arab, bukan dari kalangan Yahudi. Sekian banyak nabi-nabi sebelumnya semuanya dari kalangan Bani Israel. Masya Allah. Tetapi ternyata Allah dengan hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, Allah utus nabi yang terakhir dari kalangan Arab, dari turunan Bani Hashim, dari turunan Ismail alaihi salam. Ibrahim memiliki dua anak, Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Semua anbiya dari turunan Ishak, dan yang terakhir dari turunan Ismail. Sesungguhnya sama saja, dua-duanya dari Ibrahim alaihissalam. Ishak bin Ibrahim, Ismail juga bin Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Semoga Allah berikan salawat dan salam pada mereka semua para anbiya. Tetapi karena mereka ta'assub, tidak melihat dari sisi itunya, mereka justru melihat dari sisi kami orang Yahudi lebih mulia, kenapa dari kalangan Arab. Ini namanya hasad, bagian wa hasada. Kenapa hasad? An yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Karena Allah mengutus atau menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya, memberikan fadilahnya kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Lihat ayatnya, Allah katakan bagian an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha. Mereka dengki, mereka iri karena Allah memberikan fadilahnya kepada siapapun yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Tidak disebut Arab oleh Allah, tapi disebut siapa yang Allah kehendaki. Artinya seharusnya kalian tetap menerima Rasul yang Allah utus dari kalangan manapun dia, karena semuanya kehendak Allah. Allah utus dari kalangan Bani Israel, itu kehendak Allah. Allah utus dari kalangan Arab turunan Ismail, itu juga kehendak Allah. Allah akan berikan fadilahnya ala man yasha'u min ibadih. Allah akan berikan fadilahnya kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Tetapi justru mereka dengki. Berarti mereka marah pada siapa? Bukan kepada orang Arab, bukan pula kepada mereka Aus atau Khazraj, tapi mereka murka, nggak terima dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka sesungguhnya menentang Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiba 'alaihim ghadban syadida, maka Allah pun murka pada mereka dengan kemurkaan yang besar. Faba'u bighadabin 'ala ghadab, maka mereka pantas untuk mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan. Syekh Sa'di menafsirkannya dengan kalimat wa ghadiba 'alaihim ghadban syadida. Allah murka dengan kemurkaan yang sangat. Dan itu benar. Karena ghadab kemurkaan, kalau dikatakan ghadabun 'ala ghadab, kemurkaan di atas kemurkaan, artinya kemurkaan yang sangat. Seperti kalimat dhulumat ba'dhuha fawqa ba'd, kegelapan di atas kegelapan. Artinya sangat gelap. Demikian pula kemurkaan di atas kemurkaan. Tetapi ada tafsir lain dari para mufassirun. Di antaranya ada yang menafsirkan sebagaimana nukil Ibnu Katsir bahwa ghadab 'ala ghadab, kemurkaan di atas kemurkaan, artinya kemurkaan yang pertama ketika mereka mengambil patung sapi sebagai Tuhan dan menyatakan hada ilahu Musa, ini Tuhannya Musa. Apa kata Allah ketika mereka mengambil patung sapi sebagai Tuhannya? Faba'u bighadabin, mereka pantas untuk mendapatkan kemurkaan. Sekarang terjadi lagi, mereka mengingkari apa yang mereka sudah ketahui. Mereka mengingkari, mengkufuri apa yang mereka sudah yakin akan datang
dan mereka tahu sifat-sifatnya, yaitu seorang rasul. Maka fabau bi ghadabin, juga mereka berakhir dengan kemurkaan. Berarti mereka mendapatkan dua kemurkaan dari Allah ketika mereka mengambil patung sapi sebagai ilahnya dan menganggap bahwa itu ilahu Musa. Yang kedua, ketika mereka mengingkari nabi yang akan diutus oleh Allah di akhir zaman, yang mereka sudah sama-sama tahu ini dimurkai, ini dimurkai. Berarti mereka dimurkai setelah dimurkai. Tafsir yang kedua adalah ucapan Abul Aliyah rahimahullah, yang juga dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa ghadab ala ghadab, kemurkaan di atas kemurkaan. Kemurkaan yang pertama ketika mereka mengingkari Isa ibni Maryam dan mengingkari Injil yang diturunkan kepadanya. Dan itu ma'ruf bagaimana Yahudi ketika diutusnya seorang rasul dari Ibrani alaihi salam, itu Nabi Isa alaihi salam, dan diturunkan kepadanya Injil, mereka menentangnya, bahkan mereka ingin membunuhnya. Ini qadana azakumullah Yahudi, dan berupaya untuk membunuh Nabi Isa dan menyalibnya, tetapi ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tapi mereka tidak berhasil membunuhnya, enggak berhasil menyalibnya. Adapun yang mereka bunuh dan mereka salib bukan Isa bin Maryam alaihi salam, bal rafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah angkat dalam keadaan hidup di sisinya. Dan akan datang nanti di akhir zaman Isa bin Maryam, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, akan turun ke dunia dan akan menyatakan kebenaran, sehingga Nasrani tidak lagi punya alasan, karena Isa bin Maryam menerangkan pada mereka tentang hakikat yang sebenarnya. Itu dimurkai, mengingkari nabi yang sudah diberitakan sebelumnya akan datang, yaitu Isa. Mengingkari kitab yang sudah dikhabarkan akan turun, yaitu Injil. Setelah itu terjadi sekali lagi, yaitu mereka mengingkari nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, dan mengingkari kitabullah Al-Quran. Berarti kejadian yang mirip terjadi dua kali, ketika mereka menentang Isa dan Injil, dan ketika mereka menentang Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Ini dimurkai, ini dimurkai. Faba'u bighadabin ala ghadab, maka mereka berhak untuk dimurkai dengan kemurkaan di atas kemurkaan. Kemurkaan yang berlipat. Demikian ikhwan a'azakumullah, kata Syekh Sa'di rahimahullah, yakni ghadiba ashadda ghadab likathrati kufrihim, karena banyaknya kekafiran mereka, wa tawali syakkihim, dan berulang-ulang keraguan mereka, wa syirkihim, dan kesyirikan mereka. Tawali artinya berulang-ulang dalam waktu yang dekat, terjadi lagi, tawali yang berturut-turut terjadi kesyirikan, berturut-turut terjadi kekufuran. Walahu fil akhirati adzabun muhin, dan bagi mereka di akhirat nanti akan ditimpa adab yang sangat besar, yakni adzabun mu'lim muji', adab yang menyakitkan. Wahia silyul jahim, wahia silyu al-jahim, yaitu masuknya dalam neraka jahim. Dari kata yasla, sayasla naran dzata lahab, yasla artinya memasuki, ini masdarnya silyu al-jahim. Wa fautun na'im, dan mereka tidak mendapatkan kenikmatan al-muqim, kenikmatan yang kekal, tidak mendapatkan jannah. Fa bi'sal haluhum, maka sejelek-jelek keadaan adalah keadaan mereka. Wa bi'sa masta'adu wastabdalu, dan sejelek-jelek pengganti, sejelek-jelek imbalan, yakni mereka mengganti keimanan dengan kekufuran. Mereka mengganti akhirat dengan dunia. Mereka mengganti pahala akhirat yang Allah persiapkan dengan keuntungan dunia. Ini adalah bi'sa masta'adu, bi'sa mastabdalu minal imani billahi wa kutubihi wa rusulihi wal kufur bil kufur bihi wa bi kutubihi wa bi rusulihi. Ini mengganti keimanan pada Allah
dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, mereka ganti dengan kekufuran kepada Allah dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Ma'a ilmihim, dengan ilmu yang ada pada mereka, wa tayaqqunihim, dengan keyakinan yang ada pada mereka. Dan ini lebih besar kejelekannya daripada orang yang kufur dalam keadaan jahil, maka mereka dikatakan dhal. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah, sebagaimana dalam tafsir kitab kita ini, di awal tafsir Al-Fatihah disebutkan dua jenis kekafiran, al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin. Yang kita berdoa pada Allah Ta'ala meminta jalan yang lurus, ghairil maghdubi alaihim walad-dhalin. Ya Allah, bukan jalan orang yang kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Apa perbedaannya al-maghdubi alaihim dengan ad-dhalin? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang an'amta alaihim, yang Allah engkau beri nikmat mereka, para nabiyin, para siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai, waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Kata para ahli tafsir, semuanya menyatakan bahwa al-maghdubi alaihim adalah jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu Yahudi dan sejenis Yahudi. Apa itu? Mereka dalam keadaan kufur, sesat dalam keadaan tahu. Mereka kafir dalam keadaan mereka tahu kebenaran. Mereka mengingkari al-haq dalam keadaan tahu itu adalah al-haq. Bahkan sudah ngancam, yastaftihuna 'ala alladziina kafaru, sudah mengancam orang kafir, nanti akan datang nabi terakhir, ciri-cirinya begini, dan kami akan memerangi kalian dengan nabi kami. Tapi ketika benar-benar datang persis seperti yang digambarkan oleh mereka, kafaru bih, mereka justru kafir, justru menentangnya, justru mengingkarinya. Wa ghadiballahu 'alaihim faba'u bighadabin 'ala ghadab, maka mereka berakhir dengan kemurkaan di atas kemurkaan. Maka mereka pantas dijuluki dengan al-maghdubi alaihim, orang yang kufur dalam keadaan sudah tahu kebenaran. Sedangkan ad-dallun adalah orang yang sesat. Orang yang sesat itu nggak tahu kebenaran sehingga sesat, nggak tahu jalannya harus kemana sehingga mereka kafir. Dan sering ditafsirkan Nasrani, karena sebagian besar Nasrani mereka kufur dalam keadaan merasa tidak ngerti mana itu kebenaran. Mereka merasa yakin kebenaran ada pada mereka. Beda dengan Yahudi, mereka yakin bahwa mereka menentang kebenaran. Huwa, na'am, huwa. Apakah Nabi itu benar-benar Nabi yang ada pada kitab kita? Iya, memang dia. Tapi kafir. Ini maghdub alaihim, Allah murka pada mereka. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam. Allah murka pada mereka, Allah laknat mereka, dan Allah persiapkan buat mereka jahannam. Ada Nasrani, mereka merasa yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa yang mereka pegang itu hak. Sehingga jangan heran kalau mereka di gerejanya menangis, dan benar-benar menangis dengan air mata mereka yang bercucuran, bukan pura-pura, karena mereka merasa yakin mereka di atas kebenaran. Ini perbedaannya. Mereka dhal, mereka ingin membela Nabi Isa alaihi salam, tetapi mereka terjerumus dalam pencercaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Yahudi memusuhi Isa, ketika Yahudi mencerca Isa dengan menyatakan bahwa Isa adalah anak zina, lahir tanpa seorang bapak, maka Nasrani membelanya. Tidak mungkin. Isa adalah laki-laki yang suci, dan Maryam juga adalah wanita yang suci. Tidak mungkin anak zina. Kata Yahudi, kalau begitu siapa bapaknya? Nasrani ingin membela Isa. Tidak mungkin anak zina. Kalau begitu siapa bapaknya? Kata mereka, kalau laki-laki lahir, laki-laki yang suci dari seorang ibu yang suci, maka tentunya bapaknya adalah yang maha suci. Astagfirullah. Mereka dhal, mereka sesat, niat mereka baik, ingin membela Isa alaihissalam dari cercaan Yahudi, ingin membela Maryam
allati asanat farjaha, yang suci, yang menjaga dirinya, enggak pernah disentuh satu laki-laki pun, tetapi terjerumus dalam kekafiran, mencerca Allah, menyatakan Allah memiliki anak. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, dan hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka menyatakan Ar-Rahman memiliki anak. Lihat ikhwan ibn a'azakullah perbedaannya antara al-maghdubi alaihim dengan ad-dallin. Yahudi yang sedang kita bahas adalah orang-orang yang maghdubi alaihim, yang selalu Allah sebutkan dengan kalimat ba'u bi ghadabin, atau dengan kalimat ba'u bi ghadabin ala ghadab, atau dengan kalimat fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas mereka. Ini pada mereka, pada Yahudi. Adapun pada Nasrani, nanti akan lewat ayatnya, Allah sebutkan dengan kalimat dhalla, Allah sebutkan dengan kalimat dhalun, Allah sebutkan dengan kalimat dhalalah. Nah, wa qala ta'ala wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Kata Allah, dan ketika dikatakan pada mereka aminu bima anzalallah, berimanlah dengan apa-apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman, kami hanya percaya pada apa yang diturunkan pada kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kafir, mereka enggak percaya kepada yang selainnya. Bima wara'ahu, apa yang di belakangnya, maksudnya apa yang selain itu. Pokoknya saya mau percaya pada Taurat yang turun pada kami, selain itu kami enggak akan percaya. Seakan-akan itu adalah hujjah, seakan-akan itu alasan. Kami enggak mau percaya pada Quran, itu alasannya karena kami betul-betul berpegang teguh dengan Taurat. Apakah bisa diterima alasan seperti itu? Kami hanya berpegang dengan Taurat dan kami berpegang kuat, kami nggak akan beriman pada yang lain selain ini. Masya Allah, seakan-akan la kitaba illa Taurat, kan begitu, tauhid. Nggak ada kitab apapun yang saya percaya kecuali Taurat. Ini khonibina azakumullah, sepintas seakan-akan alasan mereka bahwa mereka istiqamah di atas Taurat, di atas Taurat. Padahal kadzabun, padahal mereka berdusta. Kalau mereka benar-benar beriman pada Taurat, niscaya mereka akan beriman pada Al-Quran, pada Injil yang sebelumnya dan kemudian pada Quran. Kalau mereka benar-benar beriman pada Taurat, niscaya mereka akan membenarkan apa yang ada pada Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal ini adalah hak yang mencocoki apa yang ada pada mereka. Mencocoki apa yang ada pada mereka. Kalau mereka mengingkari ini, berarti mengingkari Taurat, karena isinya sama. Dalam masalah apa sama? Tauhid sama. Dan semua berita-berita gaib sama. Sudah kita katakan kemarin, gak mungkin berita itu berbeda. Kalau berita berbeda berarti ada yang dusta, salah satunya. Tidak berbeda, sama. Berbicara tentang surga sama, berita tentang neraka sama. Sehingga jangan berkata seperti ucapan para munafikin, jangan berkata seperti ucapan musyrikin. Kenapa sih Al-Quran harus nyebut alaiha tis'ata asyar, penjaga neraka 19? Munafikin bertanya-tanya, ngapain nyebut 19? Apa untungnya? Musyrikin Arab berkata lain lagi, cuma 19, jagoan kami lebih dari 19, kata mereka. Ma aradallahu bihada mathala, kata munafikin, untuk apa sih permisalan seperti ini? Untuk apa kira-kira? Allah membuktikan bahwa ini adalah hak, persis seperti ada yang pada kalian. Apa yang ada pada kalian, wahai ahlul kitab, agar ahli kitab yakin kalau ini hak. Nabi tahu dari mana
tentang neraka dijaga 19, tahu dari mana? Dan beliau ummi sallallahu alaihi wasallam, tidak membaca, tidak menulis. Sehingga apa yang dia ucapkan benar-benar dari Allah. Bukti pertama bahwa ini mencocoki apa yang ada pada Taurat dan Injil. Kok tahu? Dari mana? Jangan-jangan nyontek. Emang bisa baca Nabi? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, emang pernah belajar sama pendeta yang mana? Nabi SAW? Tidak pernah. Benar-benar berita ini dari Allah. Selalu sama berita-beritanya dengan Taurat. Maka kalau engkau atau kalian, wahai Bani Israel, mengingkari Al-Quran, berarti mengingkari apa yang ada pada Taurat. Karena sama, semua berita-beritanya sama. Berita tentang surga, tentang neraka, tentang hisab, tentang yaumil qiyamah, tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, tentang semua akidah sama. Tidak berbeda. Hanya pada hukum-hukum ada yang berbeda. Karena Allah Subhanahu wa taala kadang menimpakan kepada Bani Israel hukum yang berat karena kesalahan mereka sendiri. Maka Allah haramkan atas mereka perkara-perkara yang sesungguhnya baik buat mereka. Allah haramkan. Diuji oleh Allah, apakah kalian taat atau tidak taat. Maka yang begitu dalam Al-Quran sudah tidak lagi dilarang. Sudah tidak lagi dilarang. Dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Ay wa idza amara al-yahud bil iman bima anzalallahu ala rasulih, dan ketika diperintahkan Yahudi untuk beriman dengan apa yang diturunkan pada rasulnya, yakni nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa al-Qur'an, yang diturunkan pada beliau adalah Al-Qur'an, ternyata istakbaru wa atau, ternyata mereka sombong dan menolak. Qalu, mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman dengan apa yang turun pada kami, dan kami mengingkari yang selain itu. Ay bima siwahu minal kutub, kami enggak percaya dengan selainnya dari kitab-kitab. Ma'annal wajib an yu'mina bima anzalallahu mutlaqan, padahal seharusnya orang beriman adalah beriman kepada Allah dan semua yang Allah turunkan secara mutlak. Kalau percaya pada Allah, beriman pada Allah, berarti beriman pada semua rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan tidak membeda-bedakan antara para rasul. Semuanya benar-benar rasul diutus oleh Allah, maka semuanya kita muliakan. Demikian pula kitab-kitab dari Allah, maka kita muliakan. Hanya saja barakallahu fikum, syariat yang diikuti adalah syariat yang terakhir. Di zaman Musa, ya syariat Musa. Sampai ketika datang Isa, maka yang dipakai adalah syariat Isa. Sampai datang Nabi Muhammad SAW, maka yang dipakai adalah syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasul yang diikuti, kita muliakan seluruhnya, tetapi yang diikuti adalah Rasul yang terakhir. Di zaman Nabi Musa, yang mengikuti Nabi Musa, sunnah-sunnah Nabi Musa alaihi salam. Di zaman Nabi Isa, maka diikuti sunnah-sunnah Nabi Isa. Dan ketika diutus Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, maka yang diikuti adalah sunnah-sunnah Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya nasakh adalah yang belakangan, yang namanya nasikh adalah yang belakangan. Yang lebih dulu mansukh, yang lebih dulu terbatalkan. Pertama dihalalkan oleh Allah, kemudian pada Rasul berikutnya Allah haramkan, datang Rasul berikutnya dihalalkan kembali. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Mana yang berlaku? Yang terakhir. Yang terakhir disebut nasikh, yang membatalkan. Sedangkan yang sudah lebih dulu disebut dengan mansukh, yang terbatalkan. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Kata Allah, apa yang kami datangkan dan apa yang kami mansukhkan, maka kami akan datangkan yang lebih baik daripadanya. Baik. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, al-wajib an yu'mina bima anzalallahu mutlaqan. Yang wajib bagi mereka harusnya
beriman dengan semua yang Allah turunkan secara mutlak. Sawa'un unzila alaihim aw ala ghairihim, sama saja apakah yang diturunkan pada mereka ataupun pada yang selain mereka. Hadza huwal imanun nafi', inilah keimanan yang bermanfaat. Al-iman bima anzalallah ala jami'i rusulih, beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada semua rasul-rasulnya. Amma at-tafriq baina ar-rusul wal kutub wa za'ama al-iman bi ba'dihha duna ba'd, adapun membeda-bedakan rasul, membeda-bedakan kitab dengan kitab yang lain, dan menganggap kami beriman pada sebagiannya saja dan tidak mau beriman pada yang lainnya, fahadha laisa bi iman, maka itu bukan iman. Bisa dibayangkan kalau kita katakan pada Allah, kami beriman kepada Nabi Muhammad SAW saja dan kami enggak beriman pada Nabi Musa, dan kami ingkar pada Nabi Isa, kami ingkar pada anbiya semuanya, bahwa mereka para pendusta, kami enggak percaya. Apakah orang itu beriman pada Allah atau tidak? Apakah dia percaya pada Allah atau kafir pada Allah? Semua para rasul diutus oleh Allah, semua para rasul diberi wahyu oleh Allah. Maka kalau engkau beriman pada yang ini, mengkufuri pada yang lain, sama dengan mereka yang beriman pada yang ini dan kufur pada yang itu, sama saja. Muslim yang beriman pada Nabi Muhammad saja katanya ngaku muslim, tapi kemudian kufur pada Nabi Isa, kufur pada Nabi Musa, sama saja dengan mereka yang beriman pada Nabi Musa tapi kufur pada Nabi Muhammad SAW. Iya kan? Sama hukumnya dengan orang Nasrani yang beriman pada Nabi Isa tapi mereka kufur pada Nabi Muhammad SAW. Itu bukan iman namanya. Yang namanya iman adalah beriman pada semua yang Allah beritakan, beriman pada semua yang Allah wahyukan, beriman pada semua rasul yang Allah utus. Barakallahu fikum. Dan mungkin ada pertanyaan, kalau kita beriman pada Injil dan Taurat, kenapa kita tidak pakai? Ya, jawabannya seperti tadi, bahwa yang terakhir membatalkan yang sebelumnya. Adapun sisanya semua sama. Masalah akidah sama, masalah tauhid sama, masalah berita tentang akhirat sama, masalah sifat-sifat Allah, nama-nama Allah sama, masalah yang harus dikerjakan untuk beribadah pada Allah juga sama. Adapun bentuk-bentuk ibadahnya mungkin berbeda-beda, maka yang dipakai atau yang berlaku adalah yang terakhir. Kebetulan kita hidup di masa Nabi terakhir, maka kita mengikuti syariat Nabi terakhir. Kalau di zaman Nabi Musa, kita akan ikuti syariat Nabi Musa. Kalau zaman Nabi Isa, kita akan ikuti syariat Nabi Isa. Wa hakadha wa halumma jarra. Dan seterusnya seperti itu. Bal huwal kufru bi'ainih. Maka kalau percaya pada sebagian rasul dan kufur pada sebagian yang lain, beriman dengan satu kitab dan kufur pada kitab yang lain, berarti dia kufur pada Allah, dan itu kekafiran. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman. Perhatikan ayat ini, dinukil oleh Syekh Sa'di, ayat lain untuk menunjukkan apa yang telah disampaikan, untuk menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan. Qala, bahwa Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Sangat tegas, sangat jelas. Kata Allah, mereka yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan ingin membedakan antara atau memisahkan antara Allah dan Rasulnya, dan membeda-bedakan antara Rasul dengan Rasul, dan berkata kami beriman pada sebagiannya dan kami kufur pada sebagian yang lain, dan kami akan mencari jalan di antara itu. Apa kata Allah? Orang yang membeda-bedakan para rasul, yang ini diimani, yang itu tidak diimani, yang ini dipercaya, yang itu diingkari. Kitab dengan kitab juga dibeda-bedakan. Apa hukumnya? Qala, Allah katakan ayat berikutnya, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka adalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Kafirun haqqan, sebenar-benarnya kafir.
Berarti nggak bisa al-iman yatajazza. Nggak bisa iman itu dibagi-bagi. Yang ini saya percaya, yang ini nggak percaya. Nggak bisa. Siapa yang percaya pada sebagian Al-Quran dan nggak percaya pada satu ayat saja, dia kafir. Dia kafir. Saya beriman pada semua yang ada dalam Quran ini, kecuali satu ayat ini. Saya nggak bisa terima. Masa paman Rasulullah sendiri dikatakan tabat yada Abi Lahabin wa tab? Masa paman Rasulullah sendiri, keluarga Nabi, Ahlul Bait, dikatakan saya naran, akan masuk neraka? Nggak benar ini ayat. Saya nggak percaya pada surat ini. Satu saja, pendek juga. Apa hukumnya? Mukmin atau kafir? Kafir. Dan itu Syiah Rafidah. Syiah Rafidah membuang surat tabat yada Abi Lahab. Al-Lahab mereka buang. Bagaimana mungkin keluarga Nabi dicerca, katanya. Ahlul Bait semuanya mulia, bahkan termasuk bapaknya dan ibunya. Lihat hulunya mereka melampaui batas. Padahal yang rajih dari ucapan para ulama bahwa karena bapak dan ibu Nabi SAW tidak mendapati masa keislaman, maka mereka mati dalam keadaan musyrikin. Ketika datang seorang, datang ya Rasulullah, di mana orang tuaku? Dijawab oleh Nabi, finnar, dalam neraka. Orang itu sedih, berpaling dengan menangis. Dipanggil kembali, ya fulan, ta'al. Ketika kembali, orang tuaku dan orang tuamu finnar. Ini bukan orang tua kamu saja, orang tuaku dan orang tuamu finnar. Dan itu diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, dibahas oleh para ulama dalam babnya. Tapi kita kembali kepada ucapan ini. Maka Allah katakan, siapa yang beriman kepada sebagian Rasul dan kufur pada sebagian yang lain, maka mereka ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka orang kafir yang sebenar-benarnya. Tapi bagaimana muslimin? Beriman pada Nabi Muhammad saja atau beriman pada semua para rasul? Beriman pada semua para rasul. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada para rasul, berarti dia tidak beriman pada Al-Quran. Al-Quran menceritakan tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa, menceritakan tentang Nabi Syuaib, menceritakan tentang para anbiya, sekian banyaknya. Baik. Maka kalau nggak beriman, berarti nggak beriman kepada Al-Quran. Demikian pula mereka, karena mereka tidak beriman pada Nabi terakhir, maka berarti mereka tidak beriman pada Taurat yang mereka pegang. Karena berita tentang Nabi Muhammad SAW diberitakan dalam Taurat, sebagaimana Nabi Musa diberitakan dalam Al-Quran. Mafhum? Qala walihada radda alaihim tabaraka wa ta'ala huna raddan syafian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membantah dengan bantahan yang sempurna, bantahan yang syafi, yang betul-betul menyembuhkan. Walzamahum ilzaman la mahida lahum anhu, dan memberikan konsekuensi pada mereka, mengharuskan mereka dengan konsekuensi yang mereka tidak mungkin bisa menghindar. Farada alaihim bikufrihim bil Quran bi amrain. Maka Allah bantah kekafiran mereka pada Al-Quran, pengingkaran mereka pada Nabi terakhir, dibantah dengan dua perkara dalam ayat ini yang kita baca. Apa itu? Ucapan wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal Al-Quran itu hak, benar, dan membenarkan apa yang ada pada mereka. Itu bantahan. Perhatikan ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Ulama sangat jeli pandangan mereka, sangat tajam pandangannya. Perhatikan kata beliau rahimahullah, Allah bantah dengan dua kalimat. Pertama kalimat wa huwal haqqu. Fa idza kana huwal haqqu fi jami'i ma ishtamala alayhi min al-ikhbarat wal awamir wan nawahi wa huwa min 'indi rabbihim fal kufru bihi ba'da dzalik kufrun billah. Kalimat huwal haqq itu adalah hak dari sisi Allah. Kalau itu kebenaran dari sisi Allah, yang terkandung dalamnya dari berita-beritanya adalah kebenaran, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, semuanya adalah kebenaran dari sisi Rabb mereka, maka berarti kufur kepada Al-Quran, kufur kepada yang menurunkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kufru bil haqq
alladzi anzalahu. Berarti mereka mengingkari kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka. Ini juga bantahan yang syafi, bantahan yang betul-betul tuntas. Walaupun hanya satu kalimat, musaddiqan lima ma'ahum. Ay muwafiqan lahu fi kulli ma dalla alaih. Yani membenarkan apa yang ada pada mereka, wa muhaiminan alaih, dan mendukung apa yang ada pada mereka. Kamu punya sesuatu, kebenaran. Kemudian ada seorang yang membawa bukti-bukti yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Kira-kira kamu menerima atau tidak menerima? Ini benar, hak. Tapi buktinya mana? Ternyata ada orang yang datang bawa buktinya. Ini buktinya, kalau punya kamu adalah hak. Diterima apa enggak diterima? Harusnya diterima. Seorang yang akil, yang tidak gila, pasti akan menyatakan kami terima, karena itu membenarkan apa yang ada pada diri mereka. Tetapi Al-Quran datang membenarkan apa yang ada pada Taurat, mereka menolak. Disinilah jununnya mereka Bani Israel. Padahal apa yang ada dalam Al-Quran membenarkan apa yang ada pada Taurat, bahwa Taurat itu benar, Taurat itu adalah hak. Sebagaimana kita baca sekarang kisah Nabi Musa, apakah ada yang menunjukkan bahwa Taurat batil? Tidak ada, selalu menyatakan al-haq, al-haq, al-haq. Harusnya mereka bangga, lihat ternyata ada kitab terakhir yang membenarkan apa yang ada pada kita, maka kami percaya kepadanya. Ini adalah Rasul yang sama melanjutkan apa yang diperjuangkan oleh Musa alaihissalam, yang mendukung tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Harusnya gembira mereka, harusnya mereka berbesar hati, karena yang datang membenarkan apa yang ada pada mereka, membenarkan tauhid mereka, membenarkan berita-berita mereka, membenarkan tentang berita hari kiamat, berita jannah, berita nar, membenarkan semua apa yang ada pada mereka. Qala falima tu'minuna bima unzila alaikum wa takfuruna binadhirihi. Maka pertanyaan kita adalah, apakah kalian beriman dengan apa yang turun pada kalian, kemudian kalian ingkar pada sesuatu yang sama dengan apa yang ada pada kalian? Al-Quran sama isinya, tauhid, berita-beritanya juga sama. Hal hadza illa ta'assubun wa tiba'un lil hawa la lil huda. Maka itu tidak lain kecuali ta'assub, itu tidak lain kecuali ittiba'ul hawa, mengekor hawa nafsu, menuruti kemauan hawa nafsunya sendiri. Lalil huda, tidak mengikuti huda, tidak mengikuti hidayah. Sekarang muslimin dengan muslimin, mereka membawa berbagai macam pendapat-pendapat. Kemudian datang saudaranya membawakan ucapan yang didukung dengan qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah Ta'ala fil Quran kadza, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hadis sahih kadza. Bagaimana seharusnya seorang muslim? Ya menerima. Karena apa yang saya percaya adalah Quran dan Sunnah. Adapun pendapat-pendapat tadi diambil dari sana katanya. Ternyata dibawakan bukti, ayat mengatakan halal, hadis menyatakan haram. Bagaimana? Atau ayat dan hadis menunjukkan bahwa ini halal, ini haram. Seharusnya diterima, karena yang hakiki beriman pada Quran wa Sunnah. Tetapi kalau dia berpegang dengan pendapat fulan wa fulan tadi, dan kemudian menentang ayat, menentang hadis, berarti dia tidak mengikuti Quran dan Sunnah, tapi dia hanya mengikuti hawa, mengikuti hawa nafsu saja. Pokoknya dari dulu juga begini, pokoknya saya begini, pokoknya saya begitu. Sejak dulu turun-temurun gak pernah kita mengerjakan selain ini. Kok tiba-tiba kamu membawa? Saya bukan membawa, baca sendiri ayatnya. Dalam ayat sekian di surat ini, baca sendiri hadisnya. Qala Rasulullah SAW. Wah, ini ayat Wahabi. Oh gila berarti dia, majnun seperti Bani Israel. Justru mendukung Quran kamu sendiri, membenarkan ayat kamu sendiri, dan membawakan hadis dari Nabi kamu sendiri.
Kok dikatakan bahwa itu adalah ayat Wahabi, hadis Wahabi? Hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwa dalam ayat ini Allah membantah mereka dengan 2 kalimat saja, dan itu cukup syafi, cukup menyembuhkan. Cukup menyembuhkan dan cukup tuntas, yaitu kalimat wa huwal haqqu, dan yang kedua musaddiqan lima ma'ahu. Padahal ini adalah kebenaran dan ini dari Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan apa yang ada pada mereka. Maka siapa yang mengingkarinya berarti mengingkari apa yang ada pada mereka sendiri. Siapa yang mengingkarinya berarti mengingkari sesuatu yang mendukung Taurat mereka sendiri. Dan mengingkari sesuatu yang mendukung dakwah Nabi mereka sendiri. Dan ini sungguh tidak mungkin muncul kecuali imma dari orang yang benar-benar gila, atau kalau tidak gila berarti mereka adalah orang yang tidak mau mengikuti kebenaran. Memang hati mereka kufur. Hati mereka memang tidak percaya pada Taurat, tidak percaya pada Nabi Musa, tidak percaya pula pada Nabi Isa, tidak percaya pula pada Injil, dan tidak percaya pula pada Nabi Muhammad dan Al-Quran sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan insyaallah pada video mendatang billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.